Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya Alvito Nanda akan mempresentasikan hasil CBR saya, yaitu buku yang saya review adalah buku tentang dasar-dasar manajemen pendidikan edisi pertama dengan nama penulis Dr. Sorry, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya Alvito Nanda akan mempresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja CBR saya, yaitu CBR Manajemen Pendidikan. Sebelum memulainya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Alvito Nanda dari kelas PSPF 2020C. Di sini dengan gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu CBR Manajemen Pendidikan, yaitu buku yang saya review adalah buku tentang dasar-dasar manajemen pendidikan. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya Alvito Ananda dari kelas PSPF 2020C. Selanjutnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Sabani SPD MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, yaitu ada identitas buku dari buku yang saya review, yaitu buku judulnya Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan, edisi pertama, penulis Dr. Lukman Hakim, MPD, dan Profesor Dr. Muktiar, MPD, dengan penerbit Timur Laut Aksara, kota terbit Jambi, tahun terbit 2018, ISBN-nya yaitu 9786025384905 dan jumlah halaman 162. Lalu, ringkasan isi buku dari buku yang saya review. Bab pertama, inovasi manajemen pendidikan, pemikiran, lingkungan, budaya, dan perilaku. Pada hakikatnya, setiap individu memiliki kemampuan yang terbaik bagi dirinya, dan kemampuan tersebut akan berkembang secara optimal jika diberi kesempatan. Peran pendidik bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pengembangan kemampuan peserta didik dengan cara melihat kemampuan masing-masing individu peserta didik yang memiliki kemampuan bervariatif. Bab yang kedua yaitu aplikasi fungsi manajemen dalam pendidikan, planning, organizing, leading, actualing, dan controlling. Planning, perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, adalah proses penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penempatan orang-orang atau staf pada kegiatan-kegiatan ini. Penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi lingkungan atau keperluan kerja, dan penunjukan hubungan wewenang yang didelegasikan terhadap setiap orang yang berhubungan dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan, merupakan implementasi dan perencanaan dan pengorganisasian di mana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan. Yang keempat ada leading atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian ataupun pengawasan,
merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien serta bernilai guna dan berhasil guna. Bab yang ketiga, manajemen supervisi dalam pendidikan. Supervisi pendidikan adalah sebagai suatu kegiatan yang tidak terpisah dari kegiatan manajemen pendidikan, perlu diupayakan secara simultan dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisasi tenaga pengawas pendidikan, maka dikeluarkan sebuah keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah. Yang selanjutnya ada bab 4, manajemen komunikasi dalam pendidikan. Komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Salah satu faktor penentu suksesnya organisasi adalah komunikasi. Komunikasi yang baik akan memperlancar jalannya organisasi. Sebaliknya, jika komunikasi kurang baik, dapat menyebabkan macetnya organisasi. Sebagai contoh, dalam suatu sekolah, jika kepala sekolah lupa menyampaikan kapan masuk kembali sekolah setelah libur, maka akan banyak guru atau siswa yang tidak hadir pada awal permulaan sekolah, sehingga aktivitas pembelajaran akan terkendala. Hal demikian menyebabkan sekolah tidak berfungsi semestanya. Bab kelima yaitu manajemen kualitas total dalam pendidikan manajemen mutu. Menurut Onesimus Amtu tahun 2011 nomor 119 mengatakan mutu juga disebut kualitas. Mutu atau kualitas adalah ukuran baik, buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat berupa kepandaian, kecerdasan, kecakapan dan sebagainya. Sedangkan menurut Edward Salis dalam Seminarti mengatakan bahwa mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Dari dua pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa mutu merupakan suatu hal yang sangat penting dan mutu juga suatu hal yang berhubungan dengan kualitas suatu lembaga yang berkaitan dengan ukuran baik atau buruk, prestasi, kecerdasan, dan kecakapan. Lembaga pendidikan yang cakap dan berprestasi itulah yang dinamakan dengan lembaga pendidikan atau sekolah yang berprestasi. Selanjutnya, bab ke-6 yaitu manajemen strategis dalam pendidikan. Masalah kepemimpinan adalah masalah yang utama dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, maka umat manusia selalu membutuhkan kepemimpinan, sebab untuk mencapai suksesnya sebuah tujuan dan terjadinya efisiensi kerja harus ada pemimpin. Selanjutnya bab ke-7, manajemen sumber manusia dalam pendidikan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi. Manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang-orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelola. Bab ke-8 yaitu manajemen strategi dalam pendidikan, grand design, grand strategi, strategi formulasi, implementasi kontrol, dan eksekusi. Manajemen strategi dapat dikenal melalui beberapa karakteristiknya. Sebagai berikut, yang pertama, manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk manajemen berskala besar. Yang kedua, rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan, 25-30 tahun. Sedang rencana operasionalnya ditetapkan untuk setiap tahun atau setiap 5 tahun. Yang ketiga, visi misi pemilihan strategi menghasilkan strategi utama atau induk sebagai keputusan. Yang keempat, rencana strategi dijabarkan menjadi rencana operasional dan yang terakhir, penetapan rencana strategi dan rencana operasional harus melibatkan manajemen puncak. Bab ke-9, psikologi manajemen adalah psikologi manajemen dalam pendidikan dapat ditinjau dari aspek fungsi manajemen pendidikan. Dalam hal ini dapat dihubungkan tinjauan manajemen pendidikan dalam perspektif psikologi melalui telaah fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Hamalik. Dalam kajian manajemen pendidikan disebutkan bahwa fungsi manajemen meliputi 5 unsur pokok seperti yang dikemukakan sebelumnya. Bab 10, pengambilan keputusan manajemen pendidikan. Menurut Siagian, pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Dikatakan lebih lanjut bahwa masalah tersebut menyangkut pengetahuan tentang hakikat dari masalah yang dihadapi
analisis masalah dengan mempergunakan fakta dan data, mencari alternatif yang paling rasional, dan penilaian hasil yang dicapai sehingga akibat dari keputusan yang diambil akan dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang harus diperbuat untuk mengatasi masalah tersebut dan menjatuhkan pilihan atau choice pada salah satu alternatif tertentu. Dan yang terakhir yaitu bab 11, evaluasi dan supervisi pendidikan teknik analisis SWOT terhadap lembaga sekolah. Analisis SWOT adalah salah satu tahap dalam manajemen strategik yang merupakan pendekatan analisis lingkungan. Proses penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan secara umum menunjuk pada dunia bisnis sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT menyediakan para pengambilan keputusan organisasi akan informasi yang didapat, menyiapkan dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Jika keputusan itu diterapkan secara efektif, akan memungkinkan sekolah mencapai tujuannya. Selanjutnya, pembahasan CBR manajemen pendidikan saya, yaitu pembahasan isi bukunya itu ada perbedaan di antara tiap bab pembahasan menurut buku yang saya review. Yang pertama, pembahasan bab 1 tentang inovasi manajemen pendidikan, pembahasan bab 2 tentang aplikasi fungsi manajemen dalam pendidikan, yang ketiga, pembahasan bab 3 tentang manajemen supervisi dalam pendidikan, pembahasan bab 4 tentang manajemen komunikasi dalam pendidikan, pembahasan bab 5 tentang manajemen kualitas total dalam pendidikan, pembahasan bab 6 tentang manajemen strategi dalam pendidikan, pembahasan bab 7 tentang manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan, pembahasan bab 8 tentang manajemen strategi dalam pendidikan, pembahasan bab 9 tentang psikologi manajemen, pembahasan bab 10 tentang pengambilan keputusan manajemen pendidikan, dan bab yang terakhir yaitu bab 11 tentang evaluasi dan supervisi pendidikan teknik analisis SWOT terhadap tugas sekolah. Baik, kelebihan dan kekurangan buku yang saya review menurut saya, yang pertama dilihat dari aspek tampilan buku atau face value. Buku yang direview adalah buku ini memiliki sampul berwarna hitam sehingga menambah rasa estetika pada buku ini dan menarik perhatian para pembaca. Dilihat dari sampul saja berbagai kalangan yang tertarik membacanya, baik itu kalangan dosen, mahasiswa, bagian perusahaan maupun berbagai kalangan pembaca pada umumnya. Yang kedua, dilihat dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis, termasuk penggunaan font, ada beberapa hal yang kurang menarik. Termasuk dalam tata penulisan font yang kadang salah ketik sehingga saat membuat membaca jadi salah persepsi dalam menelaah kalimat di dalam buku. Tetapi meskipun begitu, dalam tata letak dan penggunaan font di dalam buku ini dapat menutup kekurangan buku tersebut, karena di dalam buku ini tata letaknya rapi dan penggunaan fontnya juga bagus dan mudah untuk dibaca. Yang ketiga, jika dilihat dari aspek ini, aspek isi buku dapat dikategorikan termasuk jenis buku yang sangat luas dan lengkap, terutama dalam penjabaran-penjabaran dari setiap subbab dalam buku ini. Menjelaskan secara terperinci dan menyertakan sumber-sumber materi pada buku itu. Tetapi dalam buku ini penjabarannya sangat luas dan susunan dan materi ada beberapa bagian yang tidak berkaitan dengan bab sebelumnya. Dan yang terakhir, dilihat dari aspek tata bahasanya, buku tersebut memiliki penggunaan bahasa yang baku, dan di dalam buku ini ketika menggunakan bahasa Inggris atau kata lain selalu disertai arti dari kalimat tersebut. Baik, sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih tak belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.